Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Sambil menemani istirahat kalian, kalian bisa menyaksikan gameplay The Myths and Moonrise sambil mendengarkan kisah Harvey York chapter 3261 sampai 3265. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Chapter 3261, masih ada waktu untukmu, kau bisa pergi. Di sini, aku bisa memutuskan untuk Tuan Muda Burton. Kita berpura-pura, malam ini seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Body terkekeh dingin dengan niat membunuh yang memancar di matanya. Tapi jika kau tidak pergi sekarang, maka jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Harvey York mengangkat bahu. Oh, aku sangat takut. Berhentilah pamer, Harvey, Body tertawa kecil. Aku berasal dari India, tapi jangan lupa, aku juga punya banyak koneksi di sini. Orang kedua di kantor polisi Floodwell, Logan Bowie sendiri, adalah saudaraku. Dia bisa menjebloskanmu ke dalam penjara jika dia mau. Body mengancam Harvey dengan wajah tenang. Logan, orang kedua, Harvey tertawa terbahak-bahak. Baiklah, suruh dia ke sini untuk menyeretku masuk ke sana, seru Harvey. Aku akan memberimu 1,5 miliar dolar jika kau benar-benar bisa membuatnya melakukan itu. Body berdiri terdiam, dia tidak menyangka akan mendapat tanggapan seperti itu dari Harvey. Dia tidak tahu harus mengatakan apa saat itu. Tidakkah kau menyadari betapa kuatnya orang kedua di kantor polisi Floodwell? Body mau tidak mau memberi peringatan pada Harvey. Orang itu memiliki otoritas untuk seluruh kota. Bawa saja dia ke sini, jawab Harvey dengan tenang sambil tersenyum. Aku akan menunggunya. Baik, kau punya keberanian. Body benar-benar kesal, karena kau begitu sangat ingin mati. Dengan senang hati aku akan memenuhi keinginanmu. Tunggu saja, kau akan berakhir mengerikan sebentar lagi. Body tertawa dingin. Dia tidak semenarik Ellie Burton, tetapi dia tetap seorang Vaisya. Dia telah bertindak sangat tinggi dan perkasa sepanjang hidupnya. Dia bukanlah bagian penting dari Dewan Bisnis Barata, tetapi dia memiliki banyak koneksi di Floodwell dan sumber daya. Orang-orang yang mencoba melawannya semua telah ditanganinya. Para wanita cantik yang tahu betapa kuatnya Body tidak bisa menahan tawa. Harvey bukanlah apa-apa, dibandingkan dengan para tuan muda di Dewan Bisnis Barata. Seorang pria simpanan berani sekali melawan Vaisya. Tidak ada gunanya, jika Body menginginkan Harvey mati, dia bahkan tidak tahu apa yang menimpanya. Para wanita merasa bahwa sebentar lagi akan ada pertunjukan besar yang akan terjadi. Semua orang segera mengambil tempat duduk mereka, sementara udara masih sedikit tegang. Harvey duduk tepat di samping Cynthia Zimmer tanpa rasa hormat kepada Ellie yang wajahnya terlihat dominan. Ellie memperlihatkan tatapan dingin sebelum dia melambaikan tangannya. Ada begitu banyak makanan lezat disajikan segera setelah itu. Dragon Set dihidangkan, menebarkan bau alkohol yang samar. Ellie belum mengatakan apa-apa, tapi Body sudah menuangkan segelas untuk semua orang dengan senyum hangat di wajahnya. Tidak, terima kasih, aku alergi alkohol. Cynthia dengan tegas menolak untuk minum saat Body berjalan ke arahnya. Aku akan bersulang untuk semua orang dengan teh sebagai gantinya. Mata Body berbinar setelah mendengar kata-kata Cynthia. Ini adalah hari besar Nona Zimmer, kita bertemu seperti ini merupakan kejadian langka. Kau harus minum, kau tidak dapat menggantinya dengan teh. Selain itu, jarang orang yang pernah melihat minuman ini sebelumnya. Set ini saja seharga ratusan bahkan ribuan dolar, kau akan menyesal jika tidak mencobanya. Chapter 3262, ayo, hanya satu gelas. Body tetap menuangkan minuman untuk Cynthia Zimmer. Cynthia menggelengkan kepalanya, aku benar-benar alergi. Jangan mengecewakanku Cynthia, aku mohon minumlah. Tuan Muda Burton dan Tuan Muda Body adalah dua tokoh terkemuka Dewan Bisnis Barata. Bagaimana kau bisa meningkatkan kariermu jika kau tidak sopan seperti ini? Dengan hanya minum bersamanya, kau akan mendapat banyak keuntungan, kau pasti mengerti kan? Mereka semua berbicara serentak untuk menekan Cynthia agar minum. Cynthia tetap tenang dan hanya diam. Ellie Burton memikirkan situasinya sebelum dia membuka mulutnya. Kau tidak marah pada kami karena mengganggu kakak iparmu barusan kan? Tanya Ellie dalam. Aku marah, jawab Cynthia dengan dingin. Ellie menunjukkan tatapan dingin kemudian dia terkekeh. Dia tidak pernah menduga bahwa Cynthia sangat berbeda dari wanita yang lain. Cynthia bukan hanya mencoba tidak bergantung pada Ellie, tetapi dia juga terus berhasil menolak pendekatan Ellie. Memang, itu sangat merepotkan, tapi semakin merepotkan Ellie, semakin dia tertarik untuk mendapatkan Cynthia. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Harvey York kemudian dia tersenyum. Tuan York, kami salah sebelumnya, kami seharusnya tidak mengolok-olokmu. Aku minta maaf atas nama semua orang di sini. Ellie kemudian berpura-pura membungkuk di hadapan Harvey York sebelum dia mengganti topik pembicaraan. Hari ini adalah hari yang besar Tuan York. Sekarang kita semua berkumpul di sini. Setidaknya kita semua harus minum Dragon Set, bukan begitu? Harvey tersenyum dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Benar, kita harus minum, lagi pula ini adalah hari yang besar. Tapi kau harus berhenti untuk memaksa Cynthia, dia benar-benar alergi terhadap alkohol. Sebaliknya, aku yang akan memberi hormat kepada semua orang. Aku juga akan minum bagian Cynthia. Harvey mengangkat gelasnya untuk bersulang dan tersenyum tenang. Karena aku adalah ipar sekaligus pacarnya,
Seharusnya aku yang membantu Cynthia dalam hal ini. Body melangkah di depan Harvey, tapi Ellie memberinya pandangan ke samping. Body sadar sebelum dia berjalan maju dengan senyum cerah. Kau benar sekali Tuan York, kau yang harus minum sebagai gantinya. Mari kita bersulang. Body kemudian meneguk seluruh isi gelas, dia tampak segar saat melakukannya. Cynthia memberi isyarat Harvey dengan menendang kakinya agar dia tidak sembrono. Lagi pula Cynthia tidak akan sebodoh itu, jelas dia tahu, Ellie dan yang lainnya memiliki niat buruk kepadanya. Harvey benar-benar mengabaikan peringatan Cynthia. Bagus, aku berikutnya. Kemudian, Harvey juga meneguk gelasnya. Sungguh Anda adalah pria yang hebat Tuan York. Ellie melangkah ke arah Harvey sambil mengembangkan senyum. Aku akan minum juga, sesuai aturan meja. Setiap orang harus minum 3 gelas pertama, seru Harvey sambil menyipitkan matanya. Ellie mengangguk ringan setelah terdiam sebelumnya. Betul sekali, ayo mari kita minum bersama, kita selesaikan minuman kita terlebih dahulu dengan Tuan York sebelum melanjutkan. Setelah dia selesai berbicara, Ellie dengan cepat menenggak minumannya. Ayo Tuan York, ini gelas keduamu, chapter 3263. Mari, ini untuk persahabatan kita Tuan York. Ellie Burton kemudian mengangkat gelasnya. Betul, Harvey. York mendentingkan gelasnya dengan gelas Ellie sebelum mereka menenggak minuman mereka bersama-sama. Selanjutnya, setiap orang minum 3 gelas. Ellie kemudian menatap semua orang. Segera setelah itu, seorang pria muda melangkah maju dengan senyum hangat. Ini bersulang atas pertemuan denganmu Tuan York. Cukup Harvey, mari kita tinggalkan tempat ini. Cynthia Zimmer terus menarik-narik pakaian Harvey setelah melihat orang-orang itu bermaksud untuk membuat Harvey mabuk. Harvey mengabaikan Cynthia dan hanya tersenyum pada pemuda itu. Mereka mendentingkan gelas sebelum Harvey menenggak minumannya lagi. Kau pria yang sangat murah hati Tuan York, mari kita bersenang-senang. Aku berusaha untuk memiliki pandangan sepertimu Tuan York. Sekitar 8 tuan muda dari India mendekati Harvey untuk bersulang. Senang bertemu denganmu Tuan York, mereka terlihat begitu ramah, seolah-olah Harvey adalah penyelamat mereka. Harvey terus tersenyum sambil mendentingkan gelasnya dengan yang lain, dia tidak memiliki niat untuk berhenti secepatnya. Saat itu, Dragon Set sudah habis setengahnya, keringat dingin menetes dari kepala Cynthia setelah melihat 3 botol alkohol masuk ke tenggorokan Harvey. Dia terus meminta Harvey untuk segera meninggalkan tempat itu, tapi Harvey malah berpura-pura tidak mendengarnya. Cynthia mulai merasakan penyesalan karena membawa Harvey ke tempat ini. Seharusnya mereka tidak pernah muncul di sini dari awal. Apa gunanya minum dengan sekelompok pria Tuan York? Sebaliknya kau harus minum dengan kami juga, para gadis. Diana Lee berjalan ke depan bersama sekelompok wanita setelah melihat tatapan Ellie. Kau harus minum bersama kami Tuan York, kata Diana dengan senyum hangat. Dia bahkan meniupkan ciuman pada Harvey sambil menunjukkan ekspresi menggoda di wajahnya. Cynthia marah lalu berdiri. Aku akan minum bersamamu Diana. Itu tidak akan bagus untukmu, kau alergi alkohol, kau tidak bisa minum, seru Diana sambil tersenyum. Sejak zaman kuno, hanya pria yang bisa minum untuk seorang wanita, bukan sebaliknya. Dia adalah pacarmu, apa yang akan kau lakukan jika reputasinya rusak gara-gara kamu? Bagaimana kau ingin dia menunjukkan wajahnya kepada publik di masa depan? Diana melirik Harvey dengan penuh tatapan penasaran. Apa kau sudah akan berhenti Tuan York? Kau harus tahu bahwa laki-laki tidak boleh mengatakan itu kapan saja. Kerumunan tertawa setelah mendengar perkata Diana. Jelas, karena itu berarti sesuatu yang berbeda. Diam-diam, semua orang menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan begitu dalam. Tentu saja, Harvey terkekeh dan begitu percaya diri untuk menghadapi seluruh dunia. Duduklah dengan tenang Cynthia, lihat, aku akan membuat mereka jatuh satu demi satu. Diana terkekeh, pria hebat, jika kau mampu sadar lebih lama dari kami semua akan menjadi milikmu. Diana kemudian mendentingkan gelasnya dengan gelas Harvey sebelum menenggak minumannya. Harvey menyipitkan mata sebelum melakukan hal yang sama. Dia tidak berusaha melakukan banyak hal, tubuhnya sedikit oleng dan wajahnya telah memerah. Melihat pemandangan itu, para wanita kaya tertawa dingin kemudian mereka juga berjalan ke arahnya dengan minuman di tangan. Tujuan mereka cukup sederhana, mereka hanya menginginkan agar Harvey mabuk sampai gila. Chapter 3264, setelah ronde berikutnya, semua Dragon Set telah kosong. Elberton terkekeh dingin ketika melihat pemandangan itu. Orang ini benar-benar bodoh, dia pasti amatiran. Tidak bisakah dia melihatnya, kami jelas berusaha membuatnya mabuk. Semua orang tahu bahwa cepat atau lambat, Harvey akan roboh ketika mereka melihatnya berjalan sempoyongan. Body menunjukkan senyum lucu ketika melihat keadaan Harvey. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Burton, dia belajar banyak untuk menang hanya dengan strategi. Body bertepuk tangan dan pelayan kembali membawa Dragon Set. Dia membawa 2 botol Ace of Spades dan menyerahkan 1 kepada Harvey. Tuan York, kau laki-laki bukan, mari kita minum 1 botol masing-masing. Cynthia Zimmer ketakutan setelah melihat pemandangan itu. Kau tidak bisa minum lagi kakak ipar, tidak masalah, aku akan baik-baik saja, aku bisa menahan minumanku. Harvey terlihat linglung sementara tubuhnya terus bergoyang. Dia kemudian mengambil botol itu dengan senyum di wajahnya dan berkata, ayo minum. Body balas tersenyum, baik, aku akan minum terlebih dahulu.
Keduanya mulai menenggak minuman dari botol itu. Mereka terlihat seperti sedang bertanding, dan tampak jauh lebih serius dari sebelumnya. Botol-botol itu masing-masing 700 gram, itu sendiri merupakan angka yang mengkhawatirkan. Di sisi lain, Ellie sangat terkejut karena Harvey masih bisa berdiri walaupun dia hampir pingsan, tubuhnya terus bergoyang, tetapi dia tidak pernah benar-benar jatuh ke tanah. Cynthia terus meyakinkan Harvey agar berhenti minum, tapi Harvey tidak pernah tergoyahkan. Ruangan itu menjadi sunyi, setelah semua orang minum satu botol masing-masing. Ellie dan yang lainnya terbaring di lantai, lumpuh. Setiap orang dari mereka meraih kera mereka saat mereka terengah-engah. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk terus minum dengan Harvey lagi. Harvey tersenyum melihat pemandangan di depannya dan berjalan ke semua orang setelah itu. Mari kita semua berteman baik di sini, setidaknya aku harus membalas budi untuk hasrat seperti itu kan? Apa yang sudah terjadi, maka terjadilah. Pria tidak pernah bisa mengatakan bahwa mereka sudah selesai. Ini untuk meminta maaf kepada kalian semua karena aku telah bertingkah pamer, menyinggung Tuan Muda Burton dan Tuan Muda Body. Aku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika aku tidak mengenali siapa mereka sejak awal, bukan? Harvey tidak pernah berhenti menenggak minuman di tangannya sambil menunjukkan senyum yang begitu hangat. Pada awalnya, Ellie dan yang lainnya hanya mengejek ketika melihat Harvey. Mereka mengira dia hanya mencari kematiannya karena sudah terlalu banyak minum. Namun ekspresi mereka segera berubah. Harvey tampaknya akan jatuh, tetapi dia tidak pernah ambruk ke lantai. Ellie dan yang lainnya merasakan kepala mereka berputar seperti gasing setelah minum lagi. Mereka hampir roboh. Diana Lee dan wanita lainnya tergeletak di atas meja, tak berdaya, tanpa kekuatan untuk bangkit lagi. Mata dan mulut Ellie terus berkedut. Dia sepertinya bisa memegang minumannya, tetapi siapa yang telah menentang Harvey meminum seluruh botol? Bahkan Ellie, yang terus mengoceh sepanjang waktu, kini berbicara dengan nada terputus-putus. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey sama sekali tidak berniat untuk berhenti. Dia terus saja memesan lebih banyak minuman ketika tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua harus menenggak 3 botol Ace of Spades di bawah paksaan Harvey. Mereka bahkan tidak bisa bertahan lagi untuk berdiri tegak. Chapter 3265. Segera setelah itu, Body dan yang lainnya tumbang satu persatu. Cynthia Zimmer benar-benar dibuat terkejut. Kakak iparnya sungguh sangat mengesankan. Harvey York kembali membawa botol tepat di depan Ellie Burton yang sudah mulai lesu. Mari kita bersulang, untuk negara India yang perkasa, kata Harvey sambil tersenyum. Ellie bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak alasan yang begitu bagus. Ellie dipenuhi keputusasaan, tubuhnya gemetaran terus-menerus, tetapi dia harus mengambil botol yang dibawa Harvey. Begitu Ellie menenggak botolnya, dia menjadi gila. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu pandai minum. Semua rencananya berubah menjadi lelucon saat ini. Tubuh Ellie lemas sementara perutnya terasa panas. Jika dia terus memaksa untuk minum, dia benar-benar akan menjadi gila. Harvey tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Dia meraih botol lain dengan senyum hangat dan berkata, "Ayo, minum, untuk para Vaisya yang begitu perkasa." Baik, baik. Ellie tidak bisa memusatkan perhatiannya lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke lantai setelah meminum setengah botol lagi. Pada saat yang sama, Harvey membuang botolnya dan dengan tenang lalu berdiri. Dia telah meminum alkohol seperti air selama 3 tahun bertugas di ketentaraan. Dia tidak akan mungkin mabuk semudah itu. Setelah melihat sekelilingnya, Harvey membuka botol yang tersisa lalu menuangkan semuanya ke mulut Ellie dan Body. Keduanya mabuk seperti sigung, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengatur napas. Cynthia benar-benar terkejut. Kakak ipar gila. Dia mengalahkan lebih dari 30 orang, dia gila, itu sangat menakutkan. Bagaimana kau bisa melakukannya kakak ipar? Cynthia berjalan lalu menyentuh dahi Harvey. Tentu saja, dia masih sedikit khawatir. Apa kau baik-baik saja? Apa kau mabuk? Aku baik-baik saja Cynthia. Panggil taksi. Harvey tertawa kecil. Aku akan segera keluar. Aku ingin muntah. Cynthia tidak khawatir lagi setelah melihat ekspresi mabuk di wajah Harvey. Dia segera keluar untuk memanggil taksi. Harvey melangkah ke arah Ellie. Setelah menggeledah tubuhnya, dia menemukan sebuah botol kecil. Tatapan Harvey menjadi dingin setelah mencium aroma botol itu. Itu halusinogen, obat yang dapat menyebabkan halusinasi. Meskipun itu bukan dosis yang kuat, tapi itu cukup untuk gadis kecil seperti Cynthia. Ellie jelas memendam maksud jahat sejak awal. Harvey tertawa dingin lalu membuka botol. Kemudian, dia menuangkan seluruh isi botol ke mulut Ellie dan Body dan menyeretnya ke kamar kecil. Setelah itu, Harvey memberi percikan air segar ke wajah mereka agar terbangun dan memulihkan sebagian kesadarannya. Setelah itu, keduanya mulai saling berpelukan. Harvey dengan tenang memotret mereka berdua dan mengunci pintu kamar kecil itu. Dia mendapatkan kartu as yang dia butuhkan. Ketika dia kembali ke pintu masuk klub, Cynthia sudah mendapatkan sebuah taksi. Harvey lalu membawa Cynthia untuk makan cemilan tengah malam yang enak di warung pinggir jalan. Sebelum kembali ke markas geng kapak. Di markas geng kapak, Harvey meminta Kaiden mengirim beberapa orang lagi untuk melindungi Cynthia secara diam-diam selama beberapa hari ke depan. Dia tidak terlalu peduli dengan orang-orang seperti El dan Body, tapi dia tidak keberatan untuk menghadapinya jika mereka melawannya lagi.